Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ria Datul Fitri. Di sini saya akan membahas materi tentang film Platymeltes, di mana merupakan salah satu belajar zoologi invertebrata. Nama Platymeltes pertama kali dikemukakan oleh G.J. Bourne pada tahun 1859. Platymeltes berasal dari bahasa Yunani dari kata platy yang artinya pipih dan helminthus yang artinya cacing, sehingga dapat diartikan bahwa Platymeltes adalah cacing bertubuh pipih. Filum Platymeltes terdiri dari sekitar 13.000 spesies, terbagi menjadi 3 kelas, 2 yang bersifat parasit dan 1 hidup bebas, yaitu Tubellaria, Trematoda, dan Crestoda. Kemudian kita lanjutkan, yaitu perbandingan morfologi antar kelas filum Platymeltes tubellaria. Yang pertama kelas Tubellaria, yaitu Tubellaria memiliki sila atau rambut getar pada permukaan. Pada lapisan epidermis terdiri banyak sel kelenjar yang disebut dendroid. Kemudian di bawah epidermis terdapat serabut-serabut otot melingkar, longitudinal, diagonal, dan dorsoventral, sehingga Tubellaria mudah memutar dan berliku-liu. Kemudian Tubellaria memiliki tubuh bentuk tongkat atau bentuk radiat. Tubellaria memiliki tubuh bentuk tongkat atau bentuk radiat. Biasanya hidup di air tawar yang jernih, air laut atau tempat lembab, dan jarang sebagai parasit. Kebanyakan Tubellaria berwarna bening, hitam, dan atau abu-abu. Namun beberapa spesies laut, khususnya di terumbu karang, memiliki corak warna lebih cerah. Yang B, kelas Trematoda. Pertama, hidup di dalam atau pada tubuh hewan lain, berbentuk silinder atau seperti daun, panjang sekitar 1 cm hingga 6 cm. 3 cacing ini memiliki penghisap untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya, dan semacam kulit keras yang membantu melindungi parasit itu. 4. Agar reproduksinya mengisi hampir keseluruhan bagian interior cacing hisap. 5. Tubuh biasanya pipih di ventral, tidak bersegmen dan seperti daun. Kemudian mempunyai 2 alat penghisap. Kemudian kita lanjut dengan C, yaitu kelas Crestoda. Hidup sebagai parasit dalam tubuh hewan. Yang kedua yaitu ciri-cirinya memiliki tubuh bentuk pipih panjang antara 2-3 meter, terdiri dari bagian kepala atau scolex dan tubuh strobila. Kemudian tubuhnya satu strobila tertutup dan cuticula yang tebal, tidak berpigmen, tidak mempunyai trastus, digestivus, atau alat indera lain dalam bentuk dewasanya. Tidak memiliki saluran pencernaan, menyerang makanan yang telah dicerna terlebih dahulu oleh inang. Kemudian perbedaan fisiologi antar kelas filum Platymeltes. Kelas Trubella yaitu alat pencernaan terdiri dari mulut yang letaknya berada di bagian perut, dilengkapi faring yang bisa dijolor keluar, memiliki jenis saraf yang bervariasi, memiliki saluran bercabang-cabang kecuali pada Achela. Kemudian sel ekskresinya yaitu sel api, sistem respirasinya permukaan tubuh, sistem reproduksinya ada 2, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Kemudian kita lanjutkan yang B, yaitu kelas Trematoda, yaitu fisiologinya sistem pencernaan makanan berupa mulut, faring, esofagus, dan usus. Setiap individu dapat menghasilkan ratusan ribu telur, dan telur tersebut akan dikeluarkan ke usus dan akan dikeluarkan bersama-sama melalui feses. Sistem saraf adalah sederhana. Trematoda tidak mempunyai sistem peredaran darah, sistem respirasi permukaan tubuh. C, kelas Crestoda. Crestoda tidak memiliki sistem pencernaan yang khusus, memiliki sistem respirasi di permukaan tubuh, dan sistem ekspresi merupakan sel api. Sistem reproduksi terdiri dari 2 macam, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Dan kemudian kita mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia.
yaitu Planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Cacing hati maupun cacing pita merupakan parasit pada manusia. Schistosoma sp dapat menyebabkan schistosmiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Kemudian Conorrhynchus sinensis pada penyebabnya infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Kemudian Fasciosis sp parasit di dalam saluran pencernaan menyebabkan hipersekresi dari lapisan mukosa di usus. Kemudian Aneliosis, penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp. Kemudian ada Fascioliasis, merupakan penyakit parasit yang menyerang semua jenis ternak. Paragonimus sp, parasit pada paru-paru manusia, dapat menyebabkan gejala gangguan pernafasan. Adapun manfaat atau dampak Platymeltes bagi kehidupan manusia. Kebanyakan Platymeltes hidup sebagai parasit. Pada umumnya Platymeltes ini akan merugikan manusia. Usaha-usaha untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan pada inang lain biasanya dengan memutuskan daur cacing pita, baik dengan cara mencegah sampai inang perantara terkena infeksi maupun dengan jalan pencegahan jangan sampai inang sendiri terkena infeksi. Begitulah dari video presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.